Abah dan Abah. Kembali bersama Folk Radio Jogja, tentunya Abah Ali dan Abah Jatmiko. Moga Abah lanjut Abah. Kayaknya masih banyak yang mau Ya, disampaikan. tadi berapa? 7 golongan ya, 7 Pak? golongan. Satu pemuda baru satu. pemuda yang tobat. Yang kedua orang yang sodako Tidak siron atau siri. tertutup atau apa itu namanya? Tidak diumumin. Tapi sodako sekarang itu malah diumumin apa? Mau dijadikan TikTok, Pak. Iya, karena ada konten, duitnya gitu. Akhirnya jadi FYP ya kan, TikToknya ataupun kontennya. Terus di bawahnya pasti ada tulisan begini, Pak. Siapa yang naruh bawang ini? Duit itu, Pak. Ya. Oke. Terus kemudian wa may yu'ati sholatan duha. Golongan yang ketiga adalah orang yang mendawamkan sholat duha. Jadi orang yang senang sholat duha ini dijamin masuk surga, Pak. Karena sekarang si duha ini sekarang sudah banyak protes, Pak. Kemana-mana tidak dilakukan. Sholat jamaah aja enggak, apalagi sholat duha. Sholat duha ini sekarang sudah muter-muter. Nek sholat tahajud malah semua orang pada melaksanain. Nek sholat duha enggak. Nah ini kata Nabi, orang yang ketiga yang dijamin masuk surga adalah orang yang mendawamkan atau mengistiqomahkan sholat duha. Kemudian yang keempat ini lebih jarang. Tapi saya mau ngomong sama Abah karena di luar dugaan. Waman kana dhahabun malihi ahwanun. Orang yang kehilangan emas atau kehilangan hartanya, tapi baginya lebih ringan daripada tidak menjalankan sholat jamaah. Jadi dia kehilangan harta jadi itu masalah. Lebih ringan daripada dia ketinggalan sholat jamaah. Wah, itu luar biasa. Kalau kita bisa sampai ke tingkatan itu, termasuk golongan yang ahli surga. Ini hadis ini sudah banyak nggak didengar orang loh, Pak. Jadi orang yang lebih gelisah kehilangan sholat jamaah daripada kehilangan hartanya. Di tempat saya tuh ada orang yang kemarin kehilangan mobilnya. Dia beli baru Avanza apa. Hilang. Hilangnya itu dicuri orang. Itu posisi di rumah dicuri gitu. Di jalan gitu. Ya. Begitu dia terus nggak ada terus. Itu tetangganya yang ngomongnya dia, besok rakyat dijoli Gusti Allah. Lah ini sudah bagus itu. Tapi kalau di hadis ini, orang yang dijamin masuk surga, 7 golongan orang yang masuk surga, kata Nabi, orang yang kehilangan hartanya, tapi dia lebih ringan daripada ketinggalan sholat jamaah di masjid. Berarti dia seluruh hidupnya fokus untuk pokoknya aku jamaah selamanya di masjid. Bahkan ada orang-orang yang begitu dia ketinggalan sholat jamaah, dia tetap duduk di masjid itu. Tujuannya apa? Menunggu orang lain yang masbuk juga untuk sholat jamaah. Ada lagi yang hebat itu orang yang ketinggalan sholat jamaah, kemudian dia ndodok tetangganya, apa kowe wis sholat jamaah belum yo saiki sholat jamaah. saking namanya nggak mau ketinggalan sholat jamaah. Ini orang-orang yang begini ini kata Nabi termasuk golongan orang yang dijamin masuk surga. Luar biasa, Pak. Wah, ya sulit ini, Pak.
memang harus dibiasakan. Ya minimal kita tahu ya. Itu golongan itu dijamin. Ya, kalau kita tahu kan berarti ada upaya lah. Jadi kalau pas kita kena musibah, kehilangan apa dan sebagainya itu jangan terlalu sedih. Paling enggak ya kita kan? persis dengan mereka, Bah. Suatu saat atau membuat persis dengan mereka. Jadi begini, ketika kita kehilangan sesuatu, langsung kita ngomong, yang penting bisa jamaah. Sambil menghibur diri itu. Menghibur diri. Ini orang ini berarti dia pernah mendengarkan hadis itu. Ini berarti penggemar folk ini. Yang persis ya Bah. Jadi suatu saat kok kehilangan barang terus dia ngomong, nggak masalah, yang penting bisa sholat jamaah. Yang keberapa Bah? Yang kelima itu. Yang kelima. Nah, sekarang yang keenam, waman dama'at ainahu min khasyatillah. Orang yang meneteskan air mata karena takut kepada siksa Allah. Sulit tuh Bah sekarang. Anak-anak muda bisa meneteskan air mata karena takut siksa Allah, itu sulit Bah. Karena nanti apa? Baru membayangkan, belum disiksa betul. Iya, berarti kan dia punya Iya iman, kan? berarti dia punya iman tuh Bah. Punya iman betul. Karena orang sedih itu nggak bisa disedihkan, orang yang seneng nggak bisa diseneng-senengkan. Orang bisa keluar air mata itu nggak bisa terus kita, saya sedih sekali, nggak bisa. Pasti dia tanda bahwa dia orang yang betul-betul takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang dama'at ainahu, orang yang mengalir air matanya karena takut sama Allah, termasuk orang yang dijamin oleh Allah surganya. Yang ketiga, yang selanjutnya, wa man zahamal ulama'a fi majalisihim, yaitu orang yang dia senang sudah mendengarkan pengajian, mendatangi majelis-majelis, tertarik sama ilmu. Nah, itu termasuk orang-orang yang digolongkan dijamin oleh Allah surganya. Ini 7 golongan, berarti pemuda yang tobat, orang yang bersedekah disembunyikan, orang yang menjalankan sholat duha, orang yang kehilangan hartanya lebih disesali kalau dia kehilangan sholat jamaahnya, orang yang meneteskan air mata karena takut sama Allah, dan orang yang berlomba-lomba menuju majelis-majelis ulama. Majelis pengajian ya. Majelis Dan pengajian. tentunya itu tidak semuanya ya Pak. Maksudnya gimana? Salah satu itu udah masuk kategori ya. Wah iya kan loh. Lah kalau semuanya kita nanti harus jadi pemuda yang wah tobat Udah ini. kelewat kita Udah ya. kelewat Kalau kita. kategorinya harus semua. Harus Biar semua. pemuda nggak pernah mikir. Iya. Sekarang tahunya pada usia yang sudah tua kan. Ya, Jadi iya. paling enggak ada yang lainnya. Jadi tidak harus semuanya ya. Terus Kalau bisa semuanya malah bagus ya Pak ya. Ya bukan begitu Pak. Salahnya kita kan baca hadisnya sudah tua. Ya, itu. Tahu hadisnya udah tua. Jadi apa boleh buat. Apa boleh Ya, buat. kita bisa mengejar ciri yang lainnya lah. Yang lainnya. Ya kalau pemuda kita udah lewat. Kalau ya sedekah Syria mulai besok Ya insyaallah. mulai nggak usah omong-omong ya kan. Sholat duha ya mulai besok. Nggak usah ngomong. Masih ada waktu. Tapi WA kita SMA itu Bah, jam 2 gitu sudah, ayo sholat Ayo, tahajud. Iya luar biasa. Luar biasa loh. Memang. WA Ya SMA mudah-mudahan kita itu hanya tidak sekedar ingin dipuji oleh teman-teman yang lain, tapi terus- betul-betul keinginannya untuk mengingatkan. Terus 2 menit berikutnya, oke. Berarti Lah, aku sudah bangun lah, gitu ya. Berarti Oke. hari itu kan mereka pada bangun ya. Padahal yang ngomong itu orang Jakarta. Ya. Ah. Terus kemudian yang jawab ya orang Wirobrajan, orang mana. Oke, baik Abah Jatmiko, sahabat Fok dimanapun Anda berada, alhamdulillah 1 jam kita bersama ya, sudah saatnya kita harus mohon diri ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat ya untuk kita semua, terlebih-lebih kami berdua ya.
Kalau terkait dengan pemuda, kita sudah nggak pemuda ya. Kita udah lewat. Mudah-mudahan ciri yang lain bisa kita kejar supaya kita ada jaminan untuk masuk surga. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya Abah Ali dan Abah Jatmiko mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.